Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita pada pagi hari ini dapat berkumpul kembali di depan layar handphone atau laptopnya dalam rangka mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah di era atau di masa pandemi COVID yang telah melanda kita, dan semoga masa-masa ini cepat berlalu. Dengan pertolongan Tuhan kita dapat kembali sekolah normal seperti biasa. Ibu selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas di SMK Negeri 1 Kurun, Ibu Hojina, saya mengucapkan selamat datang kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Kurun, dan kalian bersyukur kalian menjadi orang-orang yang terpilih dan kalian orang-orang yang terbaik karena kalian berhasil melewati seleksi di SMK Negeri 1 Kurun, karena banyak siswa-siswi yang lain yang mendaftar di sini dengan menyesal mereka tidak berhasil karena masalah nilai dan sebagainya, dan itu kalian benar-benar murni masuk SMK Negeri 1 Kurun atas prestasi dan kemampuan kalian sendiri. Kalian patut bersyukur sehingga kalian bisa menjadi siswa di SMK Negeri 1 Kurun ini. Hari ini kalian melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah melalui jaringan online seperti ini. Kalian tahu kenapa? Karena dari berbagai media sosial atau media elektronik kalian tahu, dan Ibu harap kita semua bisa menjaga diri, dan memang Ibu nggak pakai masker, Ibu pakai seperti biasa karena Ibu juga tidak terlalu dekat dengan orang lain sekarang. Oke. Pada hari ini kita melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah dengan materi pengenalan lingkungan SMK Negeri 1 Kurun. Ya, seperti pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalian harus tahu tempat kalian nanti 3 tahun kalian akan berada di sini, ini merupakan rumah kedua kalian. Malah ini rumah pertama, karena kalian memang nggak tidur aja di sini. Kalian dari pagi berjuang di sini, menahan kantuk, menahan lapar, menahan kangen rindu dengan orang tua di kampung. Ya, kalian habiskan masa-masa di sekolah ini. Jadi supaya kalian tahu apa-apa saja nanti yang kalian hadapi, apa-apa saja yang kalian rasakan. Jadi sebelum kalian masuk di sini, kalian tahu setidaknya tidak banyak ya sedikit kalian tahu apa yang ada di SMK Negeri 1 Kurun. Jadi kalian tahu jalannya, Jalan Temanggung Panji 5, kemudian arah jalan kita memang mudah-mudahan sekarang ada pihak-pihak terkait yang mempunyai wewenang yang bisa berjuang untuk kita untuk melanjutkan jalan dari Muara Temanggung Panji 5 ini supaya jalan kita bisa segera dibantu supaya cepat diaspal, ya. Minta tolong dengan hormat dan dengan sangat dan dengan pertolongan Tuhan bisa mengetuk pintu hati Bapak Ibu terkait yang berwenang supaya bisa tergerak untuk menyelesaikan jalan kami yang masih belum selesai atau mengaspalnya, karena sering siswa-siswi atau guru, bapak guru, ibu guru yang melewati jalan ini yang jatuh karena jalannya licin. Memang sudah diaspal, tapi ada sebagian berapa meter lagi yang belum diaspal. Nah, jadi supaya kalian tahu, tapi kalian kan waktu mendaftarkan diri kemarin sudah melihat
bagaimana kondisi jalan kita. Oke, kemudian siswa-siswi sekalian, kalian sudah tahu nama Ibu Kepala Sekolah kita, Bu Ari Sulistiorini, SPD, MPD. Ibu Kepala Sekolah ini juga sangat membantu untuk guru di bidang tata busana, guru matematika juga. Nanti akan diperkenalkan yang mana Bu Ari atau guru-guru yang lain sambil menunggu ibu guru, bapak gurunya siap dulu. Kemudian selanjutnya pengenalan ekstrakurikuler untuk SMK Negeri 1 Kurun. Jadi ada berbagai bidang ekskul yang ada di SMK Negeri kita. Salah satunya PMR, Pramuka, Polibal, kemudian seni budaya. Jadi nanti setiap siswa yang mempunyai talenta atau hobi nanti bisa disalurkan lagi di SMK Negeri 1 Kurun, karena nanti kalian akan berkompetisi, ya, yang siapa yang mempunyai kompetensi di bidang seni, di bidang olahraga, silahkan nanti disalurkan di masing-masing ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 1 Kurun. Kemudian di sekolah kita juga, Ibu lupa, kelas, ya. Di sekolah kita ada 18 kelas, ya, terdiri dari jurusan-jurusan perkantoran, administrasi perkantoran, agrobisnis perikanan, kemudian teknik sepeda motor, teknik kendaraan ringan, tata busana. Nah, itu jurusan-jurusan yang sudah kalian ketahui juga. Jadi, selama proses belajar mengajar, kelas-kelas kita ini yang terdiri dari sekitar kurang lebih 500 orang siswa. Kalian tahu betapa banyak ya masalah, tapi dengan pertolongan Tuhan kami selalu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sekolah kita. Dengan kurang lebih siswa yang 500-an ini, dengan guru dibandingkan guru cuma ada 34 orang. Nah, jadi sekolah kita memang belum sepenuhnya ada pagar. Nah, jadi tahun-tahun lalu, seperti pengalaman yang terjadi, banyak siswa yang sering tidak disiplin. Jadi dia bisa belum saat istirahat, dia bisa keluar tanpa sepengetahuan guru. Nah, di sini juga pihak sekolah memohon dengan sangat keluarga, masyarakat, dan orang tua bisa campur tangan, ya, membantu guru-guru di SMK Negeri 1 Kurun dengan melihat perkembangan anaknya di rumah. Ya, kalian yang berasal dari kampung atau daerah lain yang orang tua tidak berada di Kuala Kurun juga harus pandai-pandai menjaga diri. Jangan merusak kepercayaan orang tua dari kampung dengan membiayai kalian bersekolah, membayar kos kalian, dengan berharap-harap kalian akan 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun akan membawa berkas-berkas keberhasilan. Tetapi apa yang kalian berikan kepada orang tua, ya, kalian tahu, karena Ibu yakin kalian sudah dewasa, kalian sudah menginjak sekolah menengah, ya kalian sudah tahu apa tanggung jawab kalian dengan orang tua. Karena kalau kita bisa menjaga kepercayaan orang tua, kita bisa membuat hati orang bahagia, hati orang tua kita bahagia senantiasa, dengan sendirinya berkat rezeki
kemudahan selalu Tuhan berikan kepada kalian. Nah, dan kalian tahu kalau kalian menyakiti hati orang tua, apa yang kalian dapat? Ya, juga kalian tahu. Kalian sudah punya handphone, punya pengalaman, sering membaca. Jadi gunakan waktunya sebaik mungkin untuk meningkatkan kompetensi atau potensi yang ada di dalam dirinya. Jadi itu untuk pengenalan lingkungan di dalam sekolah. Jadi di dalam sekolah untuk masa-masa sebelum COVID kemarin, kalian yang tidak punya orang tua, nah harusnya nanti kalau kita sekolah, ibu juga selalu menganjurkan. Karena kita sampai sore sekolahnya, jadi kalau bisa anak-anak itu membawa bekal dari rumah. Jadi kalian jangan sampai tidak ada energi untuk mengikuti pelajaran di sekolah. Kalau kalian jajan, iya kalau uangnya selalu ada. Kalau uangnya tidak ada, jadi saat uang ada, gunakan uang itu sebaik mungkin. Jangan jajan berlebihan, simpan uangnya. Jadi kalian nanti ada tugas, misalnya jurusan tata busana, dia perlu praktek untuk membuat baju sendiri. Kalau mau berkreasi sendiri, mencari bahan sendiri. Nah, semakin banyak bahan yang kalian punya, semakin rumit jahitan yang kalian buat. Itu pakai uang sendiri kalau mau mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Sama di perikanan juga. Jadi kalian harus banyak menabung. Biasakan kalau berangkat sekolah itu membawa bekal. Kalau bisa ya. Yang tidak ada orang tua di Kuala Kurun, kalian bisa membeli telur, ayam, cukup untuk satu hari itu mau dadar telur kah, goreng ayam atau goreng ikan, ditumis sayurnya, sudah cukup bawa ke sekolah. Jadi bisa menghemat kalau kalian. Memang di sekolah ada kantin, yang beberapa kantin yang dikelola oleh pihak swasta atau orang lain. Ada juga beberapa guru yang dibantu oleh orang lain yang membuka kantin juga. Tapi lebih sehat kalian memasak sendiri dari rumah. Membawa air putih dari rumah. Jadi jangan terlalu banyak minum minuman pewarna itu. Itu tidak bagus untuk kesehatan kalian. Jadi harus banyak minum air putih. Biasakan dari rumah membawa sendiri bekal dari rumah. Kalian lihat kan kalau di Jepang atau di Cina itu siswa-siswi itu malah malu kalau nggak punya bekal dari rumah. Mereka tidak biasa untuk jajan-jajan itu. Jadi mereka bangga kalau mereka bawa bekal dari rumah, berarti mereka hidupnya teratur. Itu. Silahkan browsing lagi kebiasaan siswa atau pelajar yang ada di luar itu ya. Ibu sering membaca atau melihat pengalaman siswa-siswi yang di Jepang, di Cina itu selalu membawa bekal. Jadi air putih bekalnya dibawa supaya uangnya ditabung. Nah, jadi kalau uang selalu ada di dompetnya, meskipun orang tua belum jadwalnya mengirim uang kalian tetap ada. Kalian juga bisa membantu perekonomian keluarga. Kalian bisa berhemat. Karena uang nggak selalu ada, uang tidak selalu rezeki orang tua itu terbatas. Jadi kalian juga harus pandai-pandai membantu orang tua untuk mengirit. Jadi jangan nanti uangnya habis untuk yang perempuan beli baju yang tidak perlu, membeli paket yang banyak membuat nggak apa-apa beli paket kalau untuk belajar. Tapi kalau untuk seharian cuma main game, cuma browsing-browsing yang tidak penting, nah itu yang akan merugikan kalian sendiri. Kasihan orang tua di kampung, kalian masih punya adik, kalian masih punya masa depan yang masih memerlukan uang, itu ya. Nah, apalagi di SMK Negeri 1 Kurun kalian nanti di kelas 11 kalian ada namanya mengikuti praktek kerja industri. Nah, jadi kalian nanti akan
belajar, mengaplikasikan atau menerapkan semua materi yang telah kalian pelajari di masing-masing jurusan kalian. Nah, nanti di kelas 11 itu ada di kelas 11 dan kelas 12 kalian akan mengikuti prakerin, yaitu praktek kerja industri. Jadi misalnya yang bagian perikanan, dia akan mengaplikasikan atau menerapkan ilmu-ilmunya yang dia pelajari. Kalau di sekolah kalian memang belajar teori dengan praktek yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, pada saat prakerin kalian nanti terjun ke dunia usaha. Nah, dunia usaha misalnya yang teknik kendaraan ringan dia akan ke bengkel mobil, yang teknik sepeda motor dia akan turun ke bengkel motor. Nah, yang tata busana dia akan ke penjahit, ke tukang jahit. Jadi kalian nanti malu. Jadi pada saat kalian belajar di kelas 10, kelas 11, kalian harus bisa belajar dengan baik. Apa yang tidak kalian mengerti, silahkan ditanyakan kepada Bapak dan Ibu guru. Jangan malu. Bapak dan Ibu guru itu orang tua kalian. Jadi kalau orang tua, kalau gurunya marah, ibu atau bapak guru menyampaikan apa yang mau dia sampaikan, jangan kalian selalu menganggap itu tidak baik. Jadi bapak dan ibu guru ada beberapa cara mereka menyampaikan kasih sayang mereka. Mereka menegur itu ada yang dengan lembut, ada yang dengan sabar, ada juga yang dengan bisa bentak-bentak ya. Terus terang ibu juga bisa ya. Kalau ibu bisa juga sambil cubit ya. Apalagi kalau dia kadang-kadang murid itu mempunyai masalah atau tingkah laku yang bisa membuat bapak dan ibu gurunya kadang tidak sabar juga. Diberikan soal, diberikan tugas, nanti besok itu sudah misalnya dikasih deadline-nya tanggal sekian harus dikumpulkan, banyak siswa yang tidak mengumpulkan. Nah, jadi perlu kalian ketahui juga karena kalian sudah kan kemarin tata tertib sekolah sudah tahu kalian di bagian kurikulum. Misalnya tata busana. Meskipun dia mata pelajaran semua 100, nilainya semua tinggi, tapi kalau nilai kejuruannya ada 1 saja yang dia tidak mencapai KKM, dia tidak akan naik kelas. Nah, makanya misalnya di tata busana ada tugas oleh gurunya membuat rompi misalnya, harus selesai tanggal sekian dikumpulkan. Kalau tidak selesai, ya siap-siap tidak akan naik kelas. Kalau sudah dipanggil, minta tolong diselesaikan, tidak diselesaikan, ya seperti itu ya. Itu untuk prakerin. Jadi prakerin itu membutuhkan biaya kalian berapa hari, berapa bulan kalian akan melaksanakan praktek kerja industri di dunia usaha itu, kalian membutuhkan uang. Makanya ibu bilang kalian harus bisa berhemat. Jadi di kelas 11 dan kelas 12 nanti ada banyak kebutuhan yang kalian masih perlukan. Supaya orang tua juga mengetahui keadaan sekolah kita, kalian bisa menyampaikan. Dan saya bersyukur apabila ada orang tua yang bisa menyaksikan masa pengenalan lingkungan sekolah kita pada pagi hari ini. Ya, satu lagi, pengenalan dunia usaha ini juga Ibu ingatkan, seperti pengalaman di kelas 11 dan kelas 12 yang kemarin, kalau kelas 10 ini kalian harus bisa menjaga nama baik sekolah juga. Karena pengalaman-pengalaman yang lalu ada banyak beberapa saja ya, tidak semua siswa. Jadi pada saat praktek kerja industri dia bikin masalah di dunia usaha itu bisa berakibat fatal akan teman yang lain yang selanjutnya. Jadi diharapkan nanti pada saat kalian praktek kerja industri itu diingatkan juga kepada kakak-kakaknya. Mungkin ada kakaknya ya harus baik-baik di tempat
dunia usaha itu. Jadi kalian harus bisa menjaga nama baik sekolah ya. Nah, itu yang berhubungan dengan prakerin dan dunia usaha. Kemudian di sekolah kita salah satu pengenalan ekskul tadi pramuka sudah. Kemudian ada OSIS, ada organisasi di sekolah kita, organisasi siswa intrasekolah sekarang diketuai oleh siswi kita Sri Aulia. Nah, jadi nanti ketua OSIS ini dibantu beberapa anggota OSIS. Dia akan membantu sekolah untuk mengkoordinir siswa. Jadi misalnya siswa pada saat masuk sekolah jam 6:30 itu, jam 6.15 sudah lonceng sudah dibunyikan. Parkir kalian akan dibantu oleh ketua OSIS dan siswa dan anggota-anggota yang lain. Jadi kalian jangan nanti, aduh kakakku ini banyak ngatur. Ya, memang mereka banyak ngatur karena mereka membantu guru-guru, yaitu seperti kebersihan lingkungan sekolah. Jadi kakaknya nanti bisa membawa kalian, mengkoordinir kalian. Dia jadi koordinatornya untuk kita proses belajar mengajar kita setiap hari. Jadi mereka bisa membantu mengatur barisan, memukul lonceng, itu ya. Kemudian siswa yang masih di dalam kelas, mereka bisa tegur, ayo dek ke barisan. Jangan nanti, kok aku disuruh-suruh, dia bukan guru. Nah, nggak boleh ya. Jadi kalian ada kakak. Jadi kakak-kakak itu nanti yang akan membantu kalian untuk menjalankan proses belajar mengajar kalian dengan disiplin kalian di sekolah. Oke, kemudian hubungan orang tua, sekolah, dan siswa. Nah, jadi diharapkan hubungan sekolah, orang tua, dan siswa. Nah, jadi di sini seperti yang Ibu katakan tadi, orang tua di sekolah itu merupakan guru di sekolah merupakan orang tua kalian. Nah, jadi apa yang terjadi dengan kalian, baik buruknya prestasi diri kalian, semuanya itu tanggung jawab orang tua dan guru. Ya. Nah, jadi dibutuhkan juga keterbukaan orang tua. Jadi kadang pernah pengalaman kami memanggil siswa, misalnya dia selalu terlambat atau dia nggak sekolah. Jadi dipanggil orang tuanya. Kata orang tuanya, ya anaknya selalu berangkat ke sekolah. Tidak pernah tidak berangkat sekolah. Ya, tapi orang tua tidak tahu di tengah jalan dia berhenti kah atau dia kemana. Jadi diharapkan kerjasama yang baik antara orang tua dengan sekolah juga. Dan apabila punya masalah, ya siswa-siswi sekalian harus cerita. Ada masalahnya, ya bisa dihubungi ke guru BK, bimbingan konselingnya Ibu Mariana, atau ke siapapun guru yang dia anggap akrab, atau ke wali kelasnya. Apapun masalah kalian, entah dengan uang sekolah atau biaya sekolah, jangan kalian menganggap diri kalian sendiri, apalagi orang tua yang di kampung. Ibu secara pribadi membuka diri untuk kalian, apapun masalah kalian. Nah, kemudian yang harus orang tua juga perhatikan, nah, berhubungan dengan yang Ibu sampaikan tadi, kalian harus bisa mengatur uang. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman seperti yang sekarang ini, banyak masih siswa, ya Ibu juga sadar karena lingkungan tempat Ibu tinggal atau di keluarga Ibu masih banyak keluarga-keluarga yang masih menganggap, ya karena keterbatasan ekonomi kita. Jadi handphone ini atau laptop, nah handphone atau laptop itu merupakan barang yang masih langka bagi keluarga, sebagian keluarga atau sebagian murid. Nah, jadi kalian harus pandai-pandai menabung bagi yang belum punya laptop
atau belum punya handphone, silahkan nanti kalau menurut Ibu ya laptop aja. Karena di laptop kalian nanti akan membuat tugas, dan kelas 12 nanti kalian ujian menggunakan laptop juga, dan tugas-tugas yang lain. Jadi kalau bisa kalian menabung untuk kalian bisa membeli laptop. Tapi nggak apa-apa kalau di rumah, kalau tantenya punya laptop bisa dipinjamkan ya nggak apa-apa. Ya jadi itu yang Ibu sarankan, menabung untuk setidaknya bisa membeli HP yang Android sehingga kalian bisa browsing, bisa belajar, dan Ibu harap nanti handphonenya jangan disalahgunakan. Banyak Ibu dengar keluhan-keluhan orang tua asuh yang ada, Ibu banyak teman-teman yang banyak anak-anak yang dititip di rumahnya. Jadi saat diberikan handphone, dibelikan handphone sama walinya di rumah. Tapi dia tidak memperhatikan pelajarannya, pekerjaan di rumah yang harus dia bantu orang di rumah. Kita bersyukur sudah orang wali di rumah itu membeli handphone, ya bersyukur. Tapi handphone itu gunakan sebaik mungkin. Pekerjaan di rumah kerjakan dulu, baru kita main handphone. Kemudian handphonenya khusus untuk belajar. Boleh kita lihat lagu, boleh lihat film drakor, boleh lihat Korea, artis Korea itu boleh. Ya, tapi yang ada batasannya, ya. Karena pengalaman Ibu di rumah juga, anak-anak yang punya Ibu di rumah ya, itu pasti senyum-senyum yang sekarang mengikuti MPLS yang di rumah. Ya, jadi itu bisa digunakan dengan baik secara positif ya. Jadi memang kemajuan teknologi ini ada sisi positif dan negatifnya, ada advantage dengan disadvantage namanya. Jadi ada untuk baiknya, ada juga untuk tidak baiknya. Jadi pintar-pintar kita untuk mengelola waktu, mengelola barang yang ada sama kita gitu ya. Oke. Ibu kira itu saja ya. Kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah yang seperti tadi Ibu bilang, Ibu sudah menyampaikan kita ada 18 kelas dibantu dengan ruang, ada lab IPA, ada lab mobil, sepeda motor, bengkel ada. Kemudian lab tata busana ada. Ya, mesin jahit. Nah, apalagi tata busana ya, Ibu ingatkan harus punya. Kalau bisa jangan kita masuk tata busana, jangan tidak punya pemikiran untuk tidak punya mesin jahit sendiri. Ya, sekolah memang ada, tapi kita harus bisa ada di rumah biar kita bisa mempraktekkan lagi di rumah pelajaran yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, jadi makanya Ibu bilang tadi, bawa bekal aja dari rumah, jangan terlalu banyak jajan ya. Jadi apalagi yang di kampung, pas ke Kuala Kurun pasti banyak lihat baju bagus-bagus, makanan enak-enak. Padahal kadang makanan itu tidak sehat untuk kita. Nangkring di wifi, di kafe, berapa uang kalian itu hilang di situ ya. Jadi kalau mau bikin es sendiri ya bikin di rumah, bikin sendiri. Kalau mau bikin pop es, ya beli pop esnya, bikin tempat Ibu ada blender. Jangan terus mejeng di itu, di tempat orang nongkrong itu menghabiskan uang kalian. Data kalian untuk main di wifi-nya memang gratis, tapi kalian main, berapa kalian pesan minum, pesan makan. Nah, tapi bolehlah sekali-sekali, Ibu tidak melarang, boleh sekali-sekali. Karena banyak juga siswa-siswi Ibu yang seperti itu. Dicari di kelas nggak ada. Jam pelajaran, jam 9, jam 10, dicari oleh Wakasek, kesiswaan ada di kafe-kafe itu. Ada mereka di situ. Nah, makanya Ibu bilang kalian harus pintar-pintar mengelola hati sekarang ya. Mengelola hati, mengelola perasaan supaya oh iya bilang Bu Guru, bilang Pak Guru saya harus nabung, harus mengendalikan uang yang ada di kantong. Nah, itu ya. Untuk kepentingan sekolahnya, untuk membeli laptop, membeli mesin jahit kalau yang tata busana, ya. Itu. Ada banyak biaya-biaya yang kalian gunakan lagi nanti, praktek sepeda motor juga, mobil itu ya.
Oke, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan kepada kita. Ya, perikanan juga ada labnya ya. Dan sekarang Ibu mungkin kita Ibu moderator ya yang memperkenalkan guru-guru di SMK Negeri 1 Kurun. Silahkan Bu. Itu saja yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini untuk masa pengenalan lingkungan sekolah. Ibu mengucapkan selamat datang ya. Selamat datang kepada siswa-siswi sekalian. Selamat belajar, selamat berjuang untuk masa depan kalian. Kebahagiaan orang tua kalian. Orang tua bahagia dengan sendirinya berkat itu akan datang kepada kalian ya. Oke, Ibu mengucapkan selamat belajar dan selamat berjuang kepada kita semua. Oh ya, Ibu ingatkan lagi satu. Untuk modul kalian nanti tanggal 20 semua ada di grup masing-masing. Itu semua ada jadwal yang sudah diberikan oleh Ibu dan Bapak Guru. Jadi tanggal 20 itu kalian mengambil modul. Apa modul hari itu diselesaikan di rumah. Besoknya apalagi ditanya lagi gurunya nanti ya. Wali kelasnya masing-masing. Silahkan. Dan ya itu saja yang Ibu sampaikan. Ibu mengucapkan selamat berjuang, selamat belajar di SMK Negeri 1 Kurun. Jangan ada yang tertinggal. Semua siswa kelas 10 ini Ibu harapkan semua nanti ikut perpisahan di kelas 12. Jangan ada yang berhenti di kelas 11 ya. Jadi kita berdoa dengan pertolongan Tuhan kalian bisa menyelesaikan sekolah kalian dengan aman, tidak ada hambatan. Makanya kalau kalian dekat dengan Tuhan, kalian selalu berserah dengan Tuhan, mengingat orang tua di rumah, kalian akan selalu bisa bertanggung jawab dengan dirinya. Oke, itu saja yang Ibu sampaikan. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan memberkati. Salam sehat. Terima kasih kepada Bu Nina yang sudah memaparkan materi tentang pengenalan lingkungan SMK Negeri 1 Kurun. Sekarang kita buka sesi tanya jawab, Bu. Oh iya. Ya, kita persilakan untuk peserta didik semua untuk memberikan pertanyaan. Diminta untuk mencantumkan nama dan kelasnya serta pertanyaan. Ya, kembali diminta untuk seluruh peserta didik baru yang tengah menyaksikan kegiatan live streaming ini, yang sudah mendengarkan materi yang disampaikan oleh Bu Hoina tentang pengenalan lingkungan SMK Negeri 1 Kurun, diharapkan untuk dapat memberikan pertanyaan. Apabila yang disampaikan oleh Bu Hoina tadi ada yang kurang jelas, silakan. Ya, di sini ada pertanyaan Bu dari Irma Laura kelas 10 PB. Apakah setelah kegiatan MPLS anak murid akan memulai pelajaran atau masih libur? Oke, tidak, ya. Ya, silakan dijawab oleh Bu Kolina. Oh iya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Irma Laura. Sekarang kita tidak libur, sudah tidak libur. Sudah tanggal 13 Juli ini sudah kita masuk tahun ajaran 2020-2021. Jadi sekarang kita belajar sudah, nggak ada libur kita. Ibu guru, bapak guru selalu turun ke sekolah setiap hari. Jadi kalian kalau ada pertanyaan, ada apa yang kalian tanya tentang pelajarannya, silahkan hubungi gurunya di sekolah. Jadi guru tetap turun ke sekolah. Jadi kalian nanti tanggal 20 itu diberikan modul, kalian selesaikan di rumah. Nah, kalau ada pertanyaan yang tidak jelas, silahkan hubungi ibu dan bapak gurunya di grup WA atau langsung datang ke sekolah. Ibu dan bapak gurunya ada di sekolah, turun hadir. Kita sudah tidak libur, Nak. Kita sudah belajar sekarang. Jadi, ya Bu Yunitra, saya lupa juga ini ibu bapak gurunya belum kita perkenalkan. Bisa di kamera diberikan langsung wajahnya. Oh, pertanyaan aja dulu. Oh ya, nanti ya. Oke. Yaitu silahkan kalau masih ada yang belum jelas, Nak Irma siapa tadi? Irma Yunita kelas
Ya, 10 kelas TB. 10 TB ya, silahkan ditanyakan lagi. Ya, pertanyaan berikutnya dari kelas 10 abad 1. Bagaimana jika kami tidak mempunyai laptop? Apakah bisa memakai HP Android untuk mengikuti ujian nantinya? Oh, oh ya. Oke. Kalau nggak punya HP Android, nggak bisa ikut ujian? Nggak bisa. Sekolah menyiapkan laptop, sekolah menyiapkan sarana prasarana yang kalian gunakan untuk ujian, untuk ulangan. Di sekolah juga sekolah menyiapkan alat-alat untuk kalian praktek. Jadi maksud ibu, kalian punya HP Android atau punya laptop untuk memudahkan kalian di rumah. Itu maksud ibu ya. Kalau di sekolah kalian bisa bantu tanya sama ibu dan bapak guru. Kalau di rumah kalian belajar nggak punya laptop atau HP, ya susah kalian HP Android. Makanya ibu bilang, ibu yang mengatakan kalian menabung untuk membeli HP atau laptop itu daripada uangnya digunakan dihambur-hamburkan di luar. Karena pengalaman ini jangankan untuk membeli karena kebanyakan anak mempunyai handphone. Dia punya handphone, tetapi kadang disuruh fotokopi tidak punya uang. Tapi untuk beli rokok ada, untuk nangkring di kafe ada. Nah, jadi maksud ibu tadi, jadi sebaiknya kalian bawa bekal di rumah, ada uang dari orang tua, itu disimpan. Lebih baik kalian nabung, ya nabung untuk beli handphone atau untuk beli laptopnya itu. Jadi maksud ibu, ya enak sendiri kalau sudah punya laptop sendiri. Tapi kalau punya sekolah, kalian kan bisa susah rasanya menggunakan yang punya sekolah. Maksud ibu untuk kalian di rumah. Jadi pertanyaannya tadi, bolehkah ikut ujian? Ya jelas boleh, boleh. Ada punya sekolah, ada fasilitas. Ya, itu. Ya, terima kasih Bu Helina, sudah cukup jelas ya penjelasan dari Bu Helina bahwa di sekolah kita sudah memiliki menyediakan laptop untuk pelaksanaan ujian nantinya. Nah itu Kemudian, siapa nama guru-guru di atas Bu terlewati itu? Untuk nama-nama guru-guru di SMK 1 Purut itu nanti Bapak dan Ibu guru akan memperkenalkan dirinya masing-masing ya. Nanti kalian akan melihat Bapak dan Ibu guru yang ada di SMK Negeri 1 Purut. Kemudian ini ada pertanyaan Bu, ada praktek prakerin dan ada dunia usaha ya. Nah itu siswa ini bertanya, dia dari kelas 10 TBSM Gustiansa. Kalau di dunia usaha itu apa saja Bu contohnya? Kalau praktek dalam dunia usaha. Oh iya. Oke, dunia usaha itu maksudnya di dunia usaha itu misalnya tata busana, dia praktek di tempat tukang jahit. Nah, dunia usahanya ya orang jual beli kain di situ. Orang berusaha bagaimana, kan di tata busana misalnya kalian belajar bagaimana memilih kain, bagaimana menjahit, bagaimana mengukur, bagaimana membuat pola. Nah, kemudian nanti kalian praktekkan di tempat tukang jahit. Namanya dunia usaha ya di tempat orang berusaha. Coba browsing, apa itu dunia usaha? Dunia usaha itu tempat individu atau orang lain melakukan transaksi usaha. Ya, entah itu jual beli, entah itu jasa, ya. Kalau dia tidak jual beli ya jasa, repair misalnya, memperbaiki, mempermak jahit. Nah, itu. Nah, kemudian bengkel. Itu kan dunia usaha, jasa di situ. Dia menjual jasa, menjual barang juga di bengkel. Jadi jasa kalian, makanya ibu bilang kalian harus bagaimana menerapkan teori yang kalian peroleh di sekolah itu belajar benar-benar. Teorinya bagaimana, prakteknya bagaimana, jelas guru menyampaikan di situ. Nah, jadi pada saat di dunia usaha, di bengkel, nanti kalian praktekkan apa yang kalian pelajari di sekolah. Nah, kemudian yang perkantoran. Nah, perkantoran diajari nanti bagaimana mengetik, bagaimana membuat surat, bagaimana mengarsip surat keluar, surat masuk.
Itu semua diberikan materi oleh Bapak dan Ibu guru. Nanti kalian dunia usahanya namanya ya kalian di perkantoran kalian prakteknya begitu.